Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Profesor Komariatus Solihah selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Kewarganegaraan serta teman-teman sekalian. Untuk Valerie, silahkan di-share PPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai hubungan civil society terhadap dunia pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next slide. Bisa dimulai dari Muhammad Fahri, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Perkenalkan, nama saya Pradita Filiana Swal. Perkenalkan, nama saya Putu Marslita Kasinja Dewi. Perkenalkan, nama saya Bella Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Rita Dharma Putra. Nama saya Palari Sondal. Perkenalkan, nama saya Desa Bintang Kusuma. Perkenalkan, nama saya Devi Purmatasari. Next slide, Valerie. Kemudian, puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini makalah kami yang berjudul Pengaruh Civil Society terhadap pendidikan dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Berikut saya perkenalkan Rektor Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Novel. Selanjutnya yaitu Bambang Supriyono, Wakil Dekan 1 yaitu Yusri Abdillah Esos MSc PhD, Wakil Dekan 2 yaitu Hamidah Nayati Utami, Wakil Dekan 3 Muhammad Rozikin, dan dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Next. Adapun daftar isi dari presentasi kami sebagai berikut. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Masyarakat madani atau civil society adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Yang pertama, makna dari istilah civil society yaitu adanya penekanan pada ruang atau space yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Yang kedua, Ernest Gellner mengartikan masyarakat sipil atau masyarakat madani ini sebagai masyarakat yang terbangun atas dasar berbagai non-government organization atau NGO. Yang ketiga, yaitu Nurcholis Majid menekankan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah. Yang keempat, yaitu dalam buku Pengantar Ilmu Politik, dijelaskan bahwa civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan direalisasikan oleh 3 agen utama. Kemudian makna dari yang pertama tadi yaitu istilah civil society, yaitu adanya penekanan pada ruang atau space yang dimana individu dan kelompok masyarakat saling berinteraksi dalam semangat toleransi di suatu wilayah atau negara. Di dalam ruang tersebut, masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan politik. Selain itu, ada juga yang memahami civil society sebagai sebuah asosiasi masyarakat yang beradab dan sukarela hidup dalam suatu tatanan sosial di mana terjadi mobilitas yang tinggi dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, penjelasan untuk yang kedua yaitu di mana NGO itu bersifat otonom dan tangguh untuk menjadi penetral kekuasaan negara. Mereka tidak tersentuh oleh hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak menoleransi adanya kompetisi, bersifat plural dalam memaknai kebenaran dan menentukan parameter kebenaran secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai pencipta dan penjaga perdamaian di antara berbagai kepentingan. Kemudian
Penjelasan yang ketiga yaitu dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Di dalam negara ini terdapat kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah, terdapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses menentukan kehidupan bersama di bidang politik. Kemudian penjelasan untuk yang keempat, yaitu dalam buku pengantar ilmu politik, Suryanto menjelaskan bahwa civil society sebagai proyek peradaban dan pembangunan dapat direalisasikan terutama oleh 3 agen utama. Pertama, yaitu golongan intelektual atau mahasiswa sebagai pengubah pada aspek sosial politik melalui berbagai ide, inovasi, dan kreativitas mereka. Kedua, golongan kelas menengah yang diposisikan sebagai modal kekayaan demokratisasi dalam sebuah negara. Yang ketiga, yaitu golongan arus bawah, merekalah yang kelak menjadi sumber kekuatan sekaligus sasaran dan tujuan pemberdayaan politik. Selain itu, dibutuhkan adanya organisasi politik sebagai sebuah wadah kelompok kepentingan dengan kemandirian yang tinggi. Dibutuhkan juga public space atau ruang gerak yang memadai untuk rakyat agar memiliki akses pada lembaga-lembaga administrasi negara, lembaga peradilan, dan perwakilan ataupun NGO. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bella. Kelompok kami mengambil studi kasus yaitu Sakolo didirikan pada tahun 2003 oleh Butet Manurung dan rekan sejawatnya di Provinsi Jambi pada tahun 2013. Pembentukan Sakolo sebagai CSO terinspirasi oleh program CSO Konservasi Fasilitator Pendidikan di Warsi. Jambi menyadari bahwa tidak ada sekolah negeri dan kurikulum nasional tidak relevan dengan penduduk di komunitas adat orang Limba atau Ibit. Sakolo mengakomodasi sistem pendidikan non-formal dengan mengembangkan kurikulum dan metode pengajar mereka sendiri yang disesuaikan dengan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat setempat. Misi Sakolo adalah mengedukasi para penduduk asli atau indigenous people di Indonesia untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi masyarakat umum. Sakolo memulai program edukasi pertama saat Manurung mengajarkan baca, tulis, menghitung kepada orang rimba di tahun 2003. Manurung menggunakan metode pendekatan pribadi terhadap anak-anak orang rimba untuk menyadarkan mereka atas arti pentingnya belajar daripada memaksakan aturan pendidikan formal. Next. Dasar hukum, yaitu pertama Undang-Undang Pendidikan Nasional atau UU SPN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Keputusan Presiden Nomor 1908 Tahun 1998 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan yang Pancasila keempat mewujudkan civil society dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2, yaitu bahwa pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajar nasional. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak, yang didefinisikan sebagai seorang yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Next, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik civil society dalam pendidikan. Karakteristik civil society dapat diartikan sebagai sebuah identitas atau ciri suatu benda, barang, kondisi, dan sebagainya. Civil society adalah sebuah bentuk kelangsungan hidup masyarakat yang mempunyai dan mendukung karakteristik atau ciri tertentu yang memiliki perbedaan dengan ciri masyarakat lain. Civil society memiliki perbedaan fundamental, yaitu ciri masyarakat feodal. Oleh karena itu, civil society memiliki prasyarat yang menjadi karakteristiknya. Di antaranya, yang pertama adanya ruang publik yang bebas atau free public sphere.
Di public sphere adalah tersedianya ruang publik yang bebas sebagai wahana dalam mengemukakan pendapat. Dengan ruang publik yang bebas, setiap individu dapat berada dalam posisinya yang setara, mampu melakukan transaksi-transaksi, wacana, ide, gagasan, dan praksis politik tanpa dihantui oleh ancaman-ancaman dari kekuasaan. Secara teoritis, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses yang luas terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan berbagai kegiatannya secara bebas dan merdeka, khususnya dalam hal pendidikan. Yang kedua, adanya pilar penegak. Pilar-pilar penegak civil society adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif yang dikeluarkan pihak penguasa dan juga mampu turut memperjuangkan berbagai inspirasi dalam setiap aspek pendidikan. Pilar-pilar penegak tersebut antara lain, salah satu contohnya ialah LSM atau Non-Government Organization, yaitu institusi sosial yang terbentuk oleh inisiatif swadaya masyarakat yang tujuan esensinya ialah membantu dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang tertindas atau dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pradita. Baik. Kemudian materi selanjutnya adalah tujuan civil society dalam pendidikan. Jika dilihat dari kasus sekolah, sekolah ini didirikan oleh organisasi non-pemerintah atau non-government organization, yaitu Butet, Manurung, dan rekan. Sekolah didirikan untuk mengakomodasi sistem pendidikan non-formal dengan mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran mereka sendiri yang sesuai dengan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat setempat. Pendirian sekolah sesuai dengan tujuan civil society dalam pendidikan, tujuan dasarnya adalah penguatan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut. Manurung dan rekan bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dengan mengedukasi penduduk asli orang rimba untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi masyarakat umum. Kasus sekolah sebagai tempat pendidikan non-formal telah mencapai tujuan dasar civil society, sehingga dari pencapaian ini akan tercipta demokrasi dan ruang publik yang sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia. Next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Devi. Baik, terima kasih. Untuk Pradita, saat ini pendidikan di Indonesia mengalami era revolusi industri 4.0, yang dimana pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan online learning, yaitu menggunakan internet sebagai salah satu alat untuk penghubung antara murid dengan pengajar. Pada bidang pendidikan di era society 5.0, dalam hal ini siswa atau mahasiswa dipaksa harus bisa berproses dalam pembelajarannya yang berhadapan dengan teknologi yang dirancang untuk menggantikan pendidikan maupun pendidikan jarak jauh, dengan serta memberikan dampak yang positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama yaitu membuat siswa atau mahasiswa harus mampu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Civil Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua menjadi mudah dengan dilengkapi artificial intelligence. Yang ketiga, memperkuat kualitas pendidikan dan kompetensi bagi siswa ataupun mahasiswa. Yang keempat ada kemajuan teknologi yang terus berkembang sehingga semua menjadi mudah. Yang kelima, dapat membentuk karakter siswa atau mahasiswa. Adapun sisi negatifnya yaitu, yang pertama, apabila SDM tidak memadai akan memberikan dampak yang tidak baik. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi antara masyarakat. Ketiga, akan berkurangnya tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ade. Baiklah, selanjutnya manfaat civil society terhadap pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang berbasis civil society, maka dalam penyusunannya dapat diselipkan mengenai nilai atau prinsip dasar civil society itu sendiri, di mana nilai-nilai atau prinsip tersebut antara lain, yang pertama, prinsip keseimbangan, mengarah pada keseimbangan secara fungsional dan juga proporsional antara materi pembelajaran dan juga materi civil society. Yang kedua, prinsip keterpaduan, mengarah pada adanya keterpaduan dalam proses pembelajaran yang dilakukan antara tenaga pendidikan dan juga peserta didik, serta keterpaduan antara teori-teori yang diberikan dan juga
praktek dalam pembelajaran. Yang ketiga, prinsip mutu. Diharapkan pelaksanaan pembelajaran dapat memberikan suatu hal yang bermutu agar dapat menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan dilakukannya penanaman akan nilai-nilai civil society ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran akan perlunya civil society pada masyarakat, khususnya para siswa. Hal ini dianggap penting untuk dilakukan dengan maksud agar nantinya tidak muncul stereotip mengenai civil society sebagai nilai yang diadopsi dari negara luar yang dapat mengancam tatanan dalam kebangsaan maupun tatanan dalam kemasyarakatan. Selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Cara menerapkan terjadinya civil society di dunia pendidikan atau masyarakat. Menggagas pendidikan berbasis nilai-nilai civil society di madrasah. Di Indonesia, istilah civil society telah lama menjadi perbincangan di antara para ilmuwan ataupun para pakar. Ada yang menggunakan istilah civil society masyarakat sipil, ada pula yang memakai istilah masyarakat madani. Madrasah misalnya, sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dituntut pula mampu memainkan peran dalam bentuk tatanan civil society. Dalam ikut serta memberi kontribusi dalam membentuk tatanan civil society dilakukan dengan cara yang pertama menggagas pendidikan berbasis nilai-nilai civil society, yang kedua kegiatan pembelajaran diintegrasikan dengan nilai-nilai yang menjadi pilar pokok civil society, yang ketiga proses pembelajaran didukung pula dengan kemampuan guru mengaitkan mata pelajaran dengan isu-isu civil society. Dalam konteks ini, pembelajaran civil society di madrasah menjadi suatu proses perencanaan dan penyusunan sistem pembelajaran civil society yang dapat menjadi bahan ajar dan acuan. Perlu pengerusut utama wacana pemikiran civil society dalam dunia pendidikan Islam, terutama madrasah, dikarenakan isu seputar civil society yang di Indonesia telah diterjemahkan menjadi masyarakat sipil atau masyarakat madani. Sebenarnya merupakan imbas dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia barat, khususnya di negara-negara industri maju, yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat tujuan pendidikan nasional dalam aspek kemanusiaan. Berikut ini terdapat 3 hal dalam mengembangkan kurikulum madrasah yang disisipi dalam nilai-nilai civil society, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yakni yang pertama ada prinsip keseimbangan, yang kedua prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Valerie. Jadi untuk kesimpulannya, adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas secara bebas tanpa adanya halangan dari kekuasaan, juga dukungan dari institusi-institusi yang membantu mengawasi kebijakan pemerintah sangat berarti bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan contoh kasus sekolah yang didirikan di Jambi pada tahun 2003 oleh Butet Manurung dan rekannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa civil society memiliki peran yang sangat besar terhadap terselenggara dan berkembangnya pendidikan yang ada di Indonesia. Peran aktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam dunia pendidikan memberikan banyak manfaat, terutama dalam memberikan nilai sejak dini mengenai pentingnya persatuan dan membangun kekuatan demi kesejahteraan bersama. Baik, berikut merupakan referensi dari materi yang kami bawakan hari ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.